ditentukan dari benda-benda Iya. penerang, bukan dari hari. Karena waktu itu kalender belum ada. Maksud dari Bapak Beni begini. Iya. Jadi dulu perhitungan hari itu hari ke-1. Hari ke-1 kita Iya. tidak tahu Jadi, hari apa. Hari Jadi, ke-2 Pak, kita tidak tahu hari apa. Begitu. Jadi Silakan lanjut. Saya cuma intermezzo, lanjut. Jadi kalau menurut Pak Bertik, sahabat itu bagaimana yang harus diikuti sekarang Kristen? Nah, yang Anda ikuti adalah mengikuti benda-benda perang di langit. Ada ayat menyatakan bahwa Mazmur 104 ayat 9, penentu waktu hari semua ditentukan oleh benda-benda perang di langit. Mazmur 104 ayat 9 menerangkan bahwa bulan adalah penentu waktu. Coba Anda buka di dalam Yesaya 66. Buka sekarang. Yesaya 66. Oh salah. Yesaya 66 ayat Yesaya 66 ayat 22. Ini saya baca ya. Sebab sama seperti langit yang baru. Bentar. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit baru dan bumi baru yang akan aku buat berdiri di hadapanku, firman Yahuwa, demikianlah benihmu dan namamu akan tetap tegak. Dan itu akan terjadi dari bulan baru ke bulan baru dan sabat berganti sabat. Semua umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Yahuwa berfirman. Ini bukan kita yang berfirman. Ini Bapa yang berfirman. Artinya, pertanyaan saya, Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak beribadah. Kalau menurut Bapak yang benar itu sabat, kita ibadah sabat itu pada waktu apa, Pak? Pada waktu bulan purnama kan, gerhana matahari kan? Gerhana bulan baru. Anda penanggalan itu dari bulan baru. Coba baca Yeskel. Oh, jadi jadi tanggal 1 lah sahabat ya, tiap tanggal 1 ya. Dengar. Hari ibadah dilakukan di dunia ini cuma ada 2 hari. Pertanyaan itu cuma aja. ada 2 hari. Cuma dengar. Cuma ada 2 hari, hari Sabat dan bulan baru. Ngelekar karena berbelit-belit. Ngelantur sana sini jadi ngelek. Enggak. Pak, saya kasih tahu ini pelajaran ini yang Anda tidak pernah dapat. Anda bersyukur saya kasih tahu ini. Iya Pak, iya coba. Ya hari ini saya juga coba baca Yesaya. Ini ilmu. Coba baca Sudah dikasih tahu hari apa atau tanggal berapa. Ini dengar ini. Di Yesaya 46 ini menerangkan ini yang asli, saudara. Saudara buka Yesaya 46 ayat 1. Ini Ka'bah yang dilakukan oleh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Beginilah firman Yahuwa berfirman. Gerbang pelataran bagian dalam yang menghadap ke timur akan ditutup selama 6 hari kerja. Namun pada hari Sabat dan pada hari bulan baru gerbang itu akan dibuka. Kenapa 6 hari kerja itu ditutup? Karena tempat ibadah itu tidak ada hadirat Tuhan. Nanti ada hadirat Tuhan itu cuma ada 2 hari, bulan baru dan hari Sabat. Baca Yesaya 46 ayat 1. Jadi kalau menurut Bapak ayat 3, dan penduduk negeri itu akan beribadah di gerbang itu pada hari Sabat dan pada hari-hari bulan baru di hadapan Elohim. Anda tidak boleh bantah nih ayat. Karena ini Ka'bah. Ini menceritakan tentang Ka'bah. Jadi umat Israel dulu, bangsa Israel dulu bukan bangsa Israel sekarang. Kalau dulu itu mereka menyembah cuma ada 2 hari, bulan baru dan Sabat. Anda tidak dapat hari Sabat kalau Anda tidak bisa menemukan bulan baru. Saudara-saudara kita dari Islam, makanya mereka menggunakan sekali Idul Fitri itu ada bulan baru. Melihat hilal, melihat karena itu adalah penanggalan. Kenapa disebut bulan? Karena memang ada tulisan
bahwa bulan adalah penentu waktu. Makanya ada mereka karang, ada bulan Januari, Februari. Padahal itu tidak. Dulu cuma ada bulan 1, bulan 2, sampai bulan 12, saudara. Oh berarti sekarang Ini itu dikarang Pak ya? bahwa- Berarti mereka karang itu ya? Di Bible itu Pak ya? Banyak sekali, saudara. Kalau saudara mau paham. Anda paham apa yang kita bilang tadi? Tapi Bapak Gusti menyampaikan sejujur-jujurnya begini, tidak dapat intimidasi dari oten-oten lain begitu. Apalagi di Manado kan mayoritas Kristen. Itu ngelek lagi kan? Wah, paling dibenci ini loh sama yang gunakan sabat Tidak, Sabtu. Pak. Pertanyaan saya tadi, Bapak kan Kristen. Jadi di gereja Bapak Ini- orang ini ibadah di pelajaran hari ini. apa? Sabat di hari apa di gereja Bapak? Pelajaran ini, Bapak di gereja mana? Anda tidak paham. Pak Berti, Saya nama gereja tidak Bapak di mana tentukan di satu Bapak? hari. Aku tanya, Dengar. Enggak, Saya tidak aku pernah mau turun lah, menggunakan- malas aku sebelum ngomong sama Pak Berti. Aku mau turun dulu. Sekarang kamu jelaskan ayat tadi yang saya berikan. Kamu tidak bisa jelaskan ayat yang saya berikan Pak tadi. Berti, ya, Coba kamu tanya. jelaskan apa arti dari Kejadian 1:14. Enggak, aku tanya. Kalau nggak jawab, aku turun deh. Malas aku Aku tanya. Karena kamu tidak bisa jawab. Ya dengar. Enggak bisa jawab. Sama kamu, Nggak bisa siapa jawab saja. apa? Ngelantur sana sini, jadi dengar. bingung. Pendeta kamu, Orang pendeta Kristen nggak kamu, punya atau berkat siapa dari kamu. Bapak. Ngelantur sana sini. Dengar. Ngelek. Saya tidak mau terlibat dengan duniawi, Pak. Anda paham? Iya, Bapak. Saya tidak jalan mau. baru aja lah, nanti kita lihat benar apa tidak. Pak Berti, aku tanya. Gereja sekarang Bapak kita di mana? gunakan Bible Gereja sama. apa coba? Ah. Itu aja nggak Sekarang dijawab. saya tanya sama kamu. Anda bisa Aku tanya Pak, gini, nama gereja Bapak di Gini, Manado apa? saya jelaskan. Nama gerejanya. Tuh ngelek Anda kan? paham? Ngelek. Coba Anda jelaskan tuh Kejadian 1 ayat Enggak, aku 14. tanya dulu nama gereja. Kalau nggak jawab, aku turun aja. Malas Kamu Aku takut ya turun. mau bocorkan bahwa Sabtu itu bukan Sabat? Aku tanya dulu nama gereja Bapak Bapak kan dari Manado. Nama gerejanya apa coba? Nama gereja Bapak apa? Memang gereja bisa menyelamatkan. Enggak, aku cuma tahu Siapa yang bisa aja. menyelamatkan? Gereja. Jangan-jangan ini Pak. Gereja bisa Pak, menyelamatkan. pura-pura nyamar deh. Pak Berti ini nyamar. Nyamar? Anda aja yang tidak Tidak mau paham. mengatakan nyamar itu karena tidak mau memberitahukan identitas aslinya. Dirinya aja nyamar, Nanti saya bagaimana follow. mau jadi berkat bagi orang? Siapa yang nyamar? Ini terang-terangan ini. Maksudnya data Bapak, data pribadi Bapak itu nggak benar. Coba kamu buka Google, kamu ketik lunar. Apa? Supaya Anda paham. Aku tanya dulu nama gereja pertama, nama gereja Bapak apa di Manado, dan kedua kalau menurut Bapak di gereja Bapak itu hari Sabat hari apa coba? Kalau dua ini nggak jawab, aku Ari. turun. Ari, teman-teman saya di Mesianik banyak yang lagi belajar sekarang ini dan mereka tidak mengakui Sabtu adalah Sabat. Ya, Tinggal Anda yang iya. Kalau yang benar, orang yang benar menurut Bapak, Mesianik yang sudah paham ini. iya. Aku sudah tanya yang benar hari apa coba, nanti aku ikutin. Coba hari apa coba? Hari itu tidak ada di zaman dahulu, Ari. Hari itu nanti ada tahun Jadi Sabat itu harus 1480 dihapus. sampai sekarang. Sabat itu tidak ada. Kita cuma mengikuti 6 hari kerja, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6. Hari ketujuh adalah Sabat. Bukan Sabtu adalah Sabat. Iya, Paham? hari ke-7. Tapi kalau di kalender kan apa itu? Kita tidak menggunakan kalender, nanti ada 1000. Saya tanya sama kamu, kalender nanti ada tahun 1582. Bagaimana menghitung umur 600 tahun menggunakan kalender yang nanti ada tahun Iya, 1582? dulu kan belum ada kalender, Pak. Kan kalender itu untuk mempermudah kita di zaman modern ini. Jadi, dengar, Kejadian 1 ayat 14 menerangkan bahwa penanggalan sudah ada di masa penciptaan. Umur Nuh 600 tahun berarti ada penanggalan kalau ada 600 tahun. Tidak mungkin yang ada. Bagaimana? Umur Nuh 600 tahun menggunakan kalender yang nanti ada tahun 1582. Kan nggak masuk akal.
Ini penanggalan sudah ada dari zaman dahulu dan sengaja dihilangkan. Karena di Daniel ada menerangkan bahwa aku akan merubah hukum masa dan waktu, termasuk ini sekarang hari Sabat. Iya. Jadi di gereja Bapak di Manado itu hari Sabatnya hari apa coba? Tidak ada ya? Tidak ada hari Saya Sabat. kasih tahu sama kamu, saya tidak menggunakan hari, dan hari Sabat saya sekarang ini kena hari Jumat. Karena kita melihat bulan, benda penerang di langit. Bulan menandakan setengah adalah Sabat pertama. Coba kamu hitung dari bulan baru sampai bulan setengah, 7 hari pas adalah hari Sabat. Dari bulan setengah sampai bulan purnama 7